Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran dalam pandangan agama berbeda dengan kebenaran dalam pandangan ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Karena kebenaran dalam pandangan agama dia menggunakan pendekatan keimanan, pendekatan kepercayaan, keyakinan yang ada di dalam hati seseorang. Sementara kalau kebenaran di dalam pandangan ilmu pengetahuan dan juga filsafat, dia menggunakan pendekatan akal, pikiran, ya, logika manusia, melihat segala sesuatu yang tampak, kemudian dia bisa melihat dengan bukti-bukti yang nyata, yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa dirasakan, akhirnya dia yakini. Sementara kalau agama berbeda, ya, agama itu menggunakan pendekatan kepercayaan, keyakinan yang ada di dalam hati. Dari kepercayaan dan keyakinan yang ada di dalam hati kemudian akan dibuktikan oleh akal pikiran kita semuanya. Jadi akal pikiran itu akan menguatkan kepercayaan dan keyakinan di dalam hati kita semuanya. Lah, inilah berbeda, berbanding terbalik dengan ilmu pengetahuan ataupun filsafat. Ya, jadi kalau filsafat itu dia lihat terlebih pengetahuan dan juga filsafat dia lihat terlebih dahulu, dia buktikan, baru dia percayai. Sementara kalau di dalam pengetahuan agama berbeda, ya, kebenaran dalam pandangan agama berbeda. Dia yakini, dia imani terlebih dahulu, kemudian ya, akal pikiran akan menguatkan. Ya, karena kalau kita mau melihat unsur dari diri kita sendiri yaitu manusia. Manusia itu terdiri dari dua dimensi. Yang pertama ada dimensi jasmani, yang kedua ada dimensi rohani. Jasmaniah kita yaitu tubuh kita, fisik kita ini. Fisik kita tanpa unsur rohani, ya, yaitu nyawa di dalam diri kita, maka jasad kita itu tidak berfungsi apa-apa. Jasad kita tidak bisa bergerak, maka itulah yang disebut dengan jenazah ataupun mayat. Ya. Jasmaniah dia bisa ditembus dengan sesuatu yang kasat mata, dengan mata kita, dengan panca indera kita. Sementara kalau ruhaniah tidak bisa ditembus dengan mata, tidak bisa ditembus dengan panca indera kita semuanya. Ruhaniah itu bisa ditembus hanya dengan keyakinan, keimanan yang ada di dalam hati kita semuanya. Maka inilah pendekatan yang digunakan di dalam agama. Untuk mencari sebuah kebenaran dia menggunakan pendekatan keyakinan ataupun keimanan. Keyakinan ataupun keimanan itu bersumber dari mana? Bersumber dari Tuhan, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari mana mereka mendapatkan itu? Yaitu dari kitab suci yang Allah wahyukan kepada Rasulnya, kepada utusannya, yang kemudian dari Rasul ataupun utusan itu disampaikan kepada kita umat manusia. Dari kitab suci itu yang kemudian kita jadikan pedoman di dalam hidup kita semuanya. Nah, akhirnya itu kita yakini. Nah, itu kan sebenarnya bisa kita lihat contohnya, ya, yaitu Tuhan kita sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang malaikat, kemudian tentang surga dan juga neraka ataupun makhluk-makhluk gaib yang lainnya. Ya, ada apa tidak itu? Ada. Ya. Adanya yaitu Tuhan kita. Adanya malaikat, adanya surga dan juga neraka, adanya jin ataupun makhluk-makhluk gaib yang lainnya. Itu kan hanya bisa kita percayai, kita yakini dengan hati kita, yang mana kepercayaan itu bersumber dari mana? Bersumber dari kitab suci. Karena memang itu tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita, dengan mata kita semuanya. Ya. Nah, lalu itu semuanya bisa dikuatkan dengan logika kita, ya, dengan akal pikiran kita semuanya. Yang menjadi pertanyaan kan, bagaimana kok Tuhan itu sesuatu yang tidak terlihat tapi dia itu benar-benar kita yakini. Buktinya apa? Buktinya dari segala sesuatu yang Allah ciptakan untuk kita semuanya. Adanya langit, adanya bumi, adanya segala isi dari alam semesta ini, itu pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu berbeda dengan hasil ciptaannya, ya, yang disebut dengan mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan ciptaannya. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita pahami bersama.
Nah, makanya kebenaran dalam pandangan agama itu sifatnya mutlak, ya. Dan kebenaran dalam pandangan agama yang dia menggunakan pendekatan keimanan, keyakinan di dalam hati itu tidak butuh pembuktian terlebih dahulu. Karena seseorang ketika disampaikan dari dalam kitab sucinya yaitu Al-Qur'an, itu mereka langsung meyakininya. Padahal zaman sekarang ini bisa kita lihat bagaimana ilmu pengetahuan yang dia bisa berjalan linier, ya, dari kitab suci yang kita yakini, yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita semuanya, ya. Nah, sementara berbeda di zaman Rasulullah. Mungkin kalau kita semua hidup di zaman Rasulullah, belum tentu kita itu bisa beriman, ya, kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab Al-Qur'an itu sendiri, ya. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu? Nah, kita lihat orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mereka sudah memiliki Tuhan, yakni berhala yang mereka sembah. Lalu muncullah Nabi Muhammad yang membawa kepercayaan, keyakinan baru bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang utusan dari Allah, menyampaikan wahyu dari Allah dengan kitab suci yang disebut dengan Al-Qur'an. Maka orang-orang kafir Quraisy nggak mudah untuk percaya itu. Maka mereka orang-orang yang kemudian mempercayai, meyakini yaitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu tidak butuh pembuktian terlebih dahulu. Maka itu dia yakini dengan hati mereka semuanya, mereka imani, ya. Padahal pada waktu itu belum banyak berkembang ilmu pengetahuan, belum banyak berkembang teknologi, ya. Sementara zaman sekarang ini sudah banyak berkembang ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dan juga banyak sekali perkembangan dari iptek itu sendiri yang ternyata itu menjadi bukti kebenaran dari dalam Al-Qur'an itu sendiri. Ya, tapi ternyata tidak semakin menambah keimanan yang dimiliki oleh manusia, oleh umat muslim itu sendiri, tapi malah semakin menambah kekafiran, kekufuran, ya, terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada umat muslim itu sendiri. Sebagai contoh yang paling mudah, Al-Qur'an sering menjelaskan, ya, kepada kita semuanya tentang yaitu proses penciptaan alam semesta dalam 6 masa. Al-Qur'an menjelaskan tentang yaitu proses penciptaan manusia itu sendiri, mulai dari saripati tanah, ya, yang kemarin sudah saya jelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu, ya. Dari kemudian setelah saripati tanah, Allah rubah di dalam bentuk sperma ataupun air mani. Dari sperma ataupun air mani menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu dibungkus dengan tulang belulang, ya. Lalu kemudian Allah sempurnakan manusia itu nanti di dalam bentuknya yang sempurna. Nah, itu semuanya sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Baru ilmu pengetahuan kemudian muncul pada masa setelahnya, ya. Ini bisa menjadi bukti sebenarnya untuk kita semuanya tentang kebenaran dari agama Islam, ya, yang mana itu bisa terbukti dari kitab sucinya, yakni Al-Qur'an. Nah, sementara agama-agama yang lainnya, ya, walaupun agama itu sebenarnya awal mulanya agama samawi, agama langit, tapi dalam perjalanannya akhirnya menjadi agama bumi ataupun agama ardi itu. Kenapa? Karena banyak campur tangan dari manusia, ya, di dalam kitab suci itu sendiri. Akhirnya kemurnian dari kitab suci itu dia hilang. Bahkan di dalam konsep ketuhanannya juga dia hilang, ya. Bagaimana kita melihat kitab Injil misalkan saja, ya, yang itu disampaikan oleh Nabi Isa, dan Nabi Isa tidak pernah menganggap dirinya itu sebagai seorang Tuhan. Tapi dalam kitab Injil di sana dijelaskan bahwasanya Nabi Isa itu adalah utusan. Lalu para pemeluknya yang mengkultuskannya, ya, dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Isa sampai kemudian bisa menghidupkan orang yang sudah mati itu, karena dikultuskan, karena tidak mungkin manusia bisa menunjukkan,
ya, ataupun memberikan kemukjizatan seperti itu akhirnya dipertuhankan. Nah, itu adalah bukti-bukti penyelewengan dari ajaran agama yang dulu telah disampaikan oleh Nabi Isa itu sendiri. Nah, ini hal-hal yang harus kita pahami bersama, bahwasanya memang berbeda di dalam konsep kebenaran dalam pandangan agama dengan pandangan yaitu ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Ya, maka sebagai seorang muslim kita tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kitab suci kita, yakni Al-Qur'an, yang mana itu adalah pedoman kita, landasan kita. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dan yang membacanya itu nanti akan dinilai ibadah, dan itu adalah kalamullah, ya, firman Allah, dan terjaga dari masa Rasulullah sampai masa kita, ya, terjaga kemurniannya, keasliannya, ya, karena itu firman Allah, kalamullah, yang akan menjaga itu siapa? yakni Allah itu sendiri, ya, dan itu bisa kita lihat ketika kita membuka Al-Qur'an. Al-Qur'an di daerah Arab Saudi, Al-Qur'an di negara Amerika, Al-Qur'an di negara manapun itu nanti semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Tidak ada Al-Qur'an kemudian versi Amerika, Al-Qur'an versi Arab Saudi, Al-Qur'an versi Indonesia, ataupun negara-negara yang lainnya yang kemudian dia berbeda-berbeda. Tidak, semuanya sama, ya. Nah, tapi kenapa terkadang ketika kita membaca Al-Qur'an versi Arab agak kesulitan? Karena memang kemampuan di dalam membaca Al-Qur'an lemah, ya, yang sebenarnya sama, ya, sama. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kalau di Arab, ya, kalau Quran versi Arab biasanya ada yaitu harokat, ya, ada harokat sukun yang dia dihilangkan di sana beberapa, ya, tidak kemudian semuanya. Kenapa? Karena memang asli sukun dia, dan orang Arab pun tanpa harokat pun bisa membaca, tapi kalau orang Indonesia beda. Dan Al-Qur'an mengalami yaitu penyempurnaan dalam artian untuk mempermudah saja bagi orang-orang muslim di dalam membacanya, bukan penyempurnaan di dalam isi, karena isi dari masa Rasulullah sampai masa kita sama semuanya. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan, ya. Arab, ya, dia akan beberapa satu harokat diantaranya yang bisa kita lihat itu nanti kalau kita membuka Al-Qur'an di dalam HP itu nanti, ya, dengan membuka Al-Qur'an dari mushaf aslinya yang mungkin dari Kementerian Agama kita, itu nanti ada harokat sukun yang dia dihilangkan, itu contohnya. Nah, kemudian lagi misalnya saja ada idgham bi gunnah ataupun idgham bila gunnah, ya, itu nanti ada tambahan tasdidnya, mi yaumi, tulisannya min yaumi, di ya-nya itu nanti akan ada tambahan tasdid. Padahal di zaman saya kecil dulu, ya, tidak ada tambahan tasdid, tulisannya tetap min yaumi, tapi cara bacanya mi yaumi, mi yaumi, min ladunka, min ladunka. Nah, itu contohnya, ya. Di lamnya, nah, setelah nun dia akan ada tambahan tasdidnya untuk mempermudah saja di dalam membacanya. Nah, di Quran zaman dulu tidak ada itu. Nah, ini hanya penyempurnaan saja, dan itu tidak merubah isinya, yaitu dia tidak merubah isinya. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama di dalam kebenaran dalam pandangan agama, ya. Dia lebih menggunakan pendekatan keimanan, keyakinan, ya, di dalam hati seseorang, karena memang manusia itu sendiri ternyata terdiri dari dua unsur, itu unsur jasmani dan juga unsur rohani. Maka agama dia menggunakan pendekatan itu juga, ya, pendekatan sesuatu yang dia tidak bisa dilihat dengan pendekatan sesuatu yang dia bisa dilihat, ya. Nah, pendekatan sesuatu yang dia tidak bisa dilihat itu lebih diutamakan di dalam pandangan agama dibandingkan dengan yaitu sesuatu yang bisa dilihat, ya, rohani dan juga jasmani. Nah, berbeda dengan yaitu pendekatan dalam ilmu pengetahuan dan juga filsafat.
Baik, mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.